Selamat pagi anak-anak. Mari sebelum kita memulai pelajaran kita pada hari ini, terlebih dahulu kita akan buka belajar kita dengan doa pembuka. Kita ambil sikap doa yang baik. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Baik, Engkau telah menciptakan manusia seturut gambar dan rupa-Mu. Laki-laki dan perempuan tercipta. Laki-laki dan perempuan adalah gambaran-Mu. Bantulah kami agar kami sungguh dapat menjadi citra-Mu dalam perilaku kami setiap hari. Demi Kristus Tuhan kami. Amin. Anak-anak yang terkasih, pelajaran pertama kita adalah ketika Allah bercermin. Nanti kita akan dibantu dari kitab Kejadian bab 1 ayat 26 sampai dengan 28. Apa tujuan pembelajaran kita? Yang pertama adalah mampu menjelaskan perbedaan ciri-ciri perempuan dan laki-laki. Yang kedua, menjelaskan makna manusia sebagai citra Allah. Yang ketiga, menjelaskan keunggulan manusia dibandingkan dengan ciptaan lainnya. Yang keempat, menjelaskan tugas manusia sebagai citra Allah. Siapa yang kita lihat ketika kita bercermin? Atau ketika kamu bercermin, apa yang kamu lihat? Yang kita lihat adalah kita bisa melihat wajah, rambut, mata, tangan, hidung, telinga. Pada saat bercermin, kita juga bisa atau mampu menemukan persamaan diri dengan orang tua kita. Oh, ternyata wajah saya mirip dengan mama papa. Kalau tadi kita melihat diri kita di dalam cermin, nah sekarang apa yang dilihat oleh Allah ketika Allah bercermin? Yaitu manusia laki-laki dan manusia perempuan. Lalu apa ciri-ciri fisik perempuan dan laki-laki? Ciri-ciri fisik perempuan yaitu kulit halus, suara lembut, lalu bisa mengandung. Apa ciri-ciri fisik laki-laki? Yang pertama, memiliki kumis, memiliki jagung, kemudian tubuhnya berotot. Sekarang, mari kita membaca dari kitab Kejadian bab 1 ayat 26 sampai dengan 28. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas ternak dan atas seluruh bumi dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu, berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Nah, dalam kitab Kejadian bab 1 ayat 26 sampai dengan 28 tadi itu menceritakan tentang kisah penciptaan manusia, bahwa manusia itu diciptakan segambar dan serupa dengan Allah sendiri. Kita itu Allah, kita huruf besar ya. Supaya apa manusia diciptakan segambar dan serupa dengan Allah itu? Supaya mereka berkuasa atas seluruh segala isi bumi.
Maka Allah menciptakan manusia menurut gambarnya. Jadi, kisah penciptaan manusia itu terdapat di dalam kitab Kejadian tadi, bab 1 ayat 26 sampai dengan 28. Ya. Jadi kita melihat dari awal, apa maksudnya ketika Allah bercermin? Pasti Allah punya maksud. Maksudnya adalah bahwa Allah mau menciptakan laki-laki dan perempuan. Kemudian apa makna manusia sebagai citra Allah? Bahwa manusia laki-laki dan perempuan mirip atau serupa dengan Allah dan berperilaku seperti Allah yang baik. Jadi maknanya yang pertama tadi, mampu berperilaku seperti Allah yang baik, lalu tidak membenci teman atau sesama, berantem, mencuri, mengejek, dan sebagainya. Kemudian, apa sih maksudnya berperilaku sesuai seperti Allah? Kalau Allah itu kan berbagi rezeki kepada orang-orang yang datang kepadanya yang kelaparan. Ya. Kita juga harus berperilaku seperti Allah, berbagi rezeki kepada teman, harus menolong teman. Tuhan itu kan, Allah itu kan juga menolong orang-orang yang sakit, yang lumpuh, yang buta, dan sebagainya. Kalau yang berbagi rezeki itu ketika Allah menolong orang yang kelaparan. Masih banyak contoh, nanti bisa dibaca di dalam kitab suci. Nah, apa keunggulan manusia sebagai cipta Allah dibandingkan dengan ciptaan lain? Yang pertama adalah memiliki daya cipta. Itu keunggulan manusia yang pertama. Keunggulan manusia yang kedua adalah memiliki rasa. Keunggulan manusia yang ketiga adalah memiliki karsa. Apa maksudnya? Manusia memiliki daya cipta, artinya kemampuan manusia untuk mewujudkan atau menciptakan sesuatu dengan menggunakan ingatan atau menggunakan pikirannya. Contohnya bahwa manusia itu bisa melukis, bisa menggambar, bisa menciptakan robot, menciptakan mobil, dan sebagainya. Lalu, apa maksudnya memiliki rasa? Rasa atau perasaan adalah bahwa kemampuan manusia dalam merasakan sesuatu, baik itu senang, sedih, dan kepedulian pada sesama. Contohnya apa? Contohnya adalah menolong anak yatim, menolong teman yang jatuh, menghargai sesama yang berbeda agama, berbeda suku, berbeda budaya, bahasa, dan sebagainya. Kemudian, apa itu daya karsa? Karsa itu artinya kemampuan manusia dalam meraih sesuatu atau cita-cita. Contohnya, keinginan menjadi tentara, keinginan menjadi bidan atau perawat atau dokter. Ada yang berkeinginan menjadi pelawak. Nah, apa tugas manusia sebagai citra Allah? Tugasnya adalah berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas ternak dan atas seluruh bumi dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Kemudian beranak cuculah dan bertambah banyak, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu. Itu juga sebagai tugas manusia. Lalu yang ketiga, tugasnya bertanggung jawab memelihara seluruh ciptaan Tuhan. Karena hanya manusia yang bisa bertanggung jawab memelihara, tidak hanya menggunakan, tapi juga harus dipelihara, dirawat apa yang sudah diciptakan oleh Tuhan. Ya. Jadi kita semua itu diharapkan untuk bertanggung jawab memelihara seluruh ciptaan Tuhan. Nah, untuk mengakhiri pelajaran kita pada hari ini, mari kita tutup dengan berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.
Ya Tuhan, kami bersyukur kepadamu atas penyertaan-Mu di dalam belajar kami pada hari ini. Semoga kami mampu dan bersedia untuk merawat tubuh badan kami, sehingga kami yang Engkau ciptakan sejahtera dan serupa dengan Engkau, sungguh-sungguh kami mampu untuk menjaganya, dan kami pun mampu untuk memberikan yang terbaik bagi siapapun yang kami jumpai, terlebih bagi mama papa yang setiap hari mendampingi kami di dalam belajar ini. Terpujilah Engkau Tuhan, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Santo Fransiskus Assisi, doakanlah kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus.